Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bisobri wassolah wa innaha lakabiratun illa alal khosyiina. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pertama-tama tentu kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya, inayahnya dan irodahnya yang sampai pada hari ini masih menggerakkan hati kita, masih menggerakkan badan kita untuk selalu berikhtiar dan berusaha mengisi amal-amal yang soleh di sisa-sisa usia kita ini, khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan bulan yang barokah bagi kita semua. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu kita diwajibkan untuk selalu berikhtiar dan tentu kita diwajibkan untuk selalu berusaha. Ini sebagai bentuk daripada pengamalan kita bahwa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tentunya kita sebagai manusia, kita juga sering dan bahkan mengalami yaitu perasaan-perasaan yang suka, duka, sedih, keluh kesah dan lain-lain sebagainya. Ini semuanya merupakan bagian daripada yang namanya perjalanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisyabri wassalah. Ini adalah sebagai bentuk jawaban, sebagai bentuk penyelesaian sebenarnya bagi manusia ketika manusia menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini sebagaimana Imam Ibnu Katsir dia itu menerangkan di dalam kitabnya Ibnu Katsir, wa hada amron, ini adalah merupakan perintah abidahu fima yu'ammilu min khairid dunya wal akhirat, bahwa ini adalah perintah kepada hambanya, bahwa Allah mengharapkan hambanya itu yu'ammiluna untuk berangan-angan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan jalan apa? Dengan jalan bil isti'anati, dengan jalan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bisobri wassalah, yaitu dengan jalan sabar dan sholat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian yang keduanya, Imam An-Nawawi memasukkan hadis tersebut di dalam kitab Syarah Arba'in, di mana Imam An-Nawawi menerangkan hadal ayatu, bahwa sesungguhnya ayat ini adalah nisfuddin, setengah dari agama. Atau bahkan kalau boleh dikatakan menurut Imam An-Nawawi, ayat ini adalah ad-dinu kuluhu, ayat ini adalah bagian dari agama seluruhnya. Yang menjadikan pertanyaan, kenapa bisa demikian? Imam An-Nawawi menyandarkan kepada sabda Nabi pada hadis-hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, wa husnul khuluqi nisfuddin, bahwa akhlak yang baik itu merupakan setengah dari agama. Ini dikarenakan apa? Islam mengajarkan bahwa di antara setengah ajaran Islam itu adalah bagian dari akhlak. Bahkan Rasulullah SAW jadi mengajarkan, bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Atau dalam hadis yang lain, juga sebagai sandaran, di mana hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, wa husnus su'ali nisful ilmi. Kata Rasulullah SAW bahwa baik bertanya itu merupakan juga bagian dari setengah dari ilmu. Artinya ketika ada orang bertanya dengan pertanyaan yang baik, artinya dia sudah mempunyai setengah dari ilmu tersebut.
Atau dalam urusan dunia, Rasulullah SAW juga bersabda, al-iktisadu nisful ma'isyati. Bahwa pada hakikatnya al-iktisadu, hidup sederhana itu nisful ma'isyati, merupakan bagian setengah dari sumber pencaharian manusia. Artinya apa? Di sini dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya senang tidak senangnya manusia hidup di dunia itu bukan dilihat dari banyak dan sedikitnya sumber mata pencaharian atau sumber penghasilan yang didapat. Ternyata yang lebih penting setengah dari itu yang akan mendapatkan kebahagiaan yaitu al-iktisadu. Kalau manusia itu bisa hidup dengan sederhana. Ini diantara contoh-contoh hadis, maka pantas ketika ayat itu diungkapkan, maka Imam Nawawi menyatakan ayat ini kalau boleh dikatakan bagian daripada nisfuddin, setengah dari agama. Kemudian apa alasannya? Alasannya di situ diungkapkan lakana hakon. Kata Imam An-Nawawi, karena sesungguhnya ayat ini memang benar. Kenapa? Li'anahu yarbutul abdu birobbihi. Karena sesungguhnya keterikatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu biduni wasitotin, dengan tanpa adanya perantara. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih suka, lebih mencintai apabila seorang hambanya itu meminta kepada Allah itu dengan tanpa melalui pelantara. Artinya apa? Memintalah kepada Allah itu secara langsung dan tanpa melalui pelantara. Itu sebagaimana digambarkan dalam ayat yang lain. Allah SWT berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kamu kepada aku, astajib lakum. Aku akan memenuhi permintaan kalian. Ini luar biasanya, maha murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila hambanya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, innaladina yastakbiruna an ibadati, apabila ada hambanya yang sombong, yang tidak mau dia itu berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri mengancam, saya dakhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya Allah akan melemparkan atau memasukkan mereka itu ke dalam neraka jahanam yang kekal. Ini menjadikan satu bahan perhatian bagi kita bahwa pada hakikatnya tugas kita kepada Allah yang pertama kali adalah wasta'inu, yaitu artinya meminta. Tapi dari kalimat yang luas, tentu kalimat meminta di sini ada syarat-syarat yang tertentu. Apa artinya? Syarat yang pertama tadi diungkapkan, jangan melalui pelantara. Artinya apa? Karena disebabkan banyaknya orang itu ketika meminta kepada Allah melalui pelantara, justru yang timbul adalah salah. Kenapa salah? Karena akan timbul nilai kemusyrikan. Seperti seseorang meminta kepada Allah melalui pelantara batu, melalui pelantara patung, melalui pelantara pohon. Ini adalah hal-hal yang salah. Oleh sebab itu Allah menekankan, kalau kalian minta kepada Allah, wasta'inu, mintalah kalian kepada Allah secara langsung. Dan yang kedua, ayat ini menunjukkan ketika manusia mau meminta kepada Allah secara langsung, bahwa pada hakikatnya Allah menyatakan diri bahwa sesungguhnya aku ini dekat dengan manusia. Allah ini dekat dengan manusia. Dekat dengan manusia dikarenakan apa? Dikarenakan tabiat dan tingkah manusia yang dia pun juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ayat yang lain diungkapkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila seorang hamba bertanya kepada aku, jawablah bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i, dan aku akan mengijabah bagi orang yang berdoa kepada aku, idza da'ani, apabila dia mau meminta berdoa kepada aku. Tapi dengan syarat, kata Allah Subhanahu wa taala, fal yastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah dia menunaikan segala apa yang aku perintahkan. Maka hendaklah dia terlebih dahulu menunaikan segala apa yang aku kehendaki. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia terlebih dahulu beriman. Tanpa adanya syarat tadi, yaitu fal yastajibuli dan wal yu'minu bi, tentu manusia
akan mustahil untuk diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah wasta'inu ini mencakup perintah fal yastajibuli dan perintah wal yu'minu bi. Ketika manusia diperintah meminta, artinya bukan hanya meminta saja, tapi yang diperintah adalah kalian harus taat, kalian harus tunduk, harus patuh terlebih dahulu terhadap perintahku. Kemudian kalian pun juga harus beriman. Setelah itu barulah kalian akan meminta kepadaku dan aku pun akan memenuhi apa yang kalian pinta. Ini artinya inilah indahnya hidup di dunia. Ternyata begitu mudahnya rahasia hidup di dunia. Di mana di dalam hadis qudsi yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni idza a'taitu raditu." Sesungguhnya aku apabila aku memberi kepada hambaku, raditu itu adalah bagian dari keridhoanku. Tapi wa idza raditu, dan apabila aku sudah ridho terhadap hambaku, baroktu, aku pun juga akan menurunkan barokah terhadap hambaku. Jadi di sini jelas, manusia kebanyakan menginginkan barokah. Padahal barokah Allah itu tidak akan muncul tanpa adanya roditu. Tadi aku ridho terhadap hambaku. Artinya bagaimana supaya Allah itu ridho terhadap hambanya? Hambanya pun harus ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya sama. Ketika hambanya itu ridho terhadap Allah, ridho diperintah Allah, ridho dalam menjalankan sholat, ridho berjamaah, ridho dia itu saum, ridho sodako, ridho zakat. Allah pun juga akan sama ridho terhadap hambanya. Ini dalam hadis qudsi tadi yang dikatakan wa idza raditu, dan apabila aku kalau sudah ridho terhadap hambaku, baroktu, aku pun akan menurunkan barokah terhadap hambaku. Walaisa li barokati, dan tidak ada bagi barokahku nihayatan yang dia itu tidak akan sampai. Wa idza, kecuali asoita, kecuali kalian bermaksiat kepada aku. Wa ghadabtu, dan kecuali kalau aku marah kepadamu, itu justru itu yang akan menimbulkan penghalang bagi barokah Allah atau diijabahnya doa tersebut. Di sini menjadikan satu bahan perhatian bagi kita. Maka ayat tadi diawali dengan wasta'inu. Artinya ayat ini memerintah kepada kita untuk meminta kepada Allah. Tapi sebaliknya di luar kita meminta kepada Allah, Allah pun memerintahkan supaya kita taat, tunduk, patuh pada perintah Allah. Ini akan terjadi hubungan yang baik antara seorang hamba dengan Allah. Tapi akhirnya kalaulah hamba itu sudah begitu dekat dengan Allah dan baik hubungannya dengan Allah, Allah tinggal menentukan kun fayakun. Apa yang dipinta oleh hambanya itu pasti akan terjadi. Inilah diantara rahasia hidup. Kenapa wasta'inu bis-sabri was-shalah itu dijadikan sebagai kunci manusia untuk hidup di dunia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi saya khususnya dan bagi semuanya. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.